Halo teman-teman Sobat Hunter, Alhamdulillah hari ini ada orderan satu set senapan angin PCP Bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc seri X1 Super Black lengkap dengan teleskop T-Eagle ya. Hari ini saya berfokus untuk membahas teleskop saja karena ini saya lupa, datangnya sudah agak lama sih, hampir 2-3 mingguan. Ini ada teleskop T-Eagle yang serial tipenya Viper 624x50 AOIR. Yang ini belum sempat saya review sama sekali untuk fitur, harga, dan kelebihan keunggulannya. Kalau dikombinasi ke senapan angin jenis PCP Bocap ataupun PCP yang tabungnya kecil standar, kira-kira kayak gimana? Ya mumpung ini belum saya packing, mumpung belum saya kirim, kita akan bahas dulu khusus mengenai harga, fitur, spek lengkap dari senapan angin, dari teleskop senapan angin yaitu T-Eagle. Tipenya Viper 624x50 AOIR seperti yang terpasang di senapan angin ini. Simak video ini sampai akhir, jangan di-skip. Nah, saya bahas dulu mengenai harganya ya. Yang belum tahu, teleskop T-Eagle Viper ini salah satu teleskop yang paling bagus, kasta tertinggi yang pernah kami jualkan ya, dibanding dengan teleskop-teleskop merek atau seri yang lain. Harganya teleskop ini yaitu Rp900.000. Nah, harga Rp900.000 ini harga teleskop saja. Fitur-fiturnya ada apa saja dan kelebihan keunggulannya seperti apa, kita akan bahas dulu satu persatu. Kita cek dulu ya. Yang pertama kita bahas serinya dulu. Nah, serinya ini ada 624x50 AOIR, di mana ini salah satu teleskop yang zoomnya paling besar yang pernah kami jualkan, dengan lensanya diameter paling lebar juga, yaitu menggunakan lensa diameter 50 mili ya. Lensanya cukup jernih dan untuk pandangan juga luas. Kita akan nanti bahas satu persatu dari yang belakang dulu ya. Nah, ini untuk teleskop ini ya cocok digunakan pada semua unit senapan angin, mulai dari gejluk, mulai dari unit PCP. Uklik sebenarnya bisa dipasang teleskop ini, cuman karena dia bentuknya agak lebar, agak panjang ya, bukan lebar ya, agak panjang, juga bobotnya sedikit lebih berat, akan agak sulit jika dipasang pada unit senapan angin uklik. Tapi jika teman-teman tidak menjadi masalah ketika nanti dipasang pada unit uklik, juga nggak apa-apa, bebas saja sih pemakaiannya. Cuman yang biasa sering terjadi, yang sering dilakukan oleh teman-teman konsumen dari Panasonic Official, teleskop ini nanti digunakan pada unit senapan angin PCP ataupun gejluk. Oke, dari belakang dulu ya. Nah, fiturnya di bagian belakang ini ada settingan plus minus mata yang bisa diubah sesuai kebutuhan, sesuai selera. Ini bisa diputar nih. Nah, ini sebentar. Ini kalau nanti penggunanya biasanya ada plus minus mata ya. Tapi ini nggak bisa maksimal mengcover plus minus mata pengguna yang minusnya besar atau plusnya besar. Jadi hanya membantu saja. Ini bisa diubah sesuai kebutuhan, sesuai selera di bagian belakang. Terus kemudian fiturnya lagi, ini saya dekatkan ya. Saya geser dulu sebentar supaya teman-teman juga bisa lihat. Nah, ini dia. Dari ini tuasnya, ini ada settingan zoom in, zoom out, pembesaran objek lensa ya. Jadi kalau nanti teman-teman pengen menggunakan di jarak berapapun, pengen membidik sasaran di jarak berapapun ya, bebas ya. Ingin lebih jelas, lebih dekat, lebih detail, ini bisa diputar tuasnya. Ini zoomnya seperti yang tadi saya jelaskan ya. Zoomnya 6-24 kali, jadi pembesarannya 6-24 kali. Ini bisa diputar sesuai kebutuhan, sesuai selera. Dan di sini ada angkanya ya, bisa dilihat, kelihatan nggak? Sebentar, saya fokuskan dulu. Ini saya geser dulu. Nah, ini angkanya bisa dicek 6-24. Jangkauannya maksimal bisa 80 hingga 90 meter. Ini maksimal. Sebenarnya kalau jangkauan dari teleskop ini ya, kalau mata pengguna bisa melihat sasaran, itu bisa lebih dari 100 meter lebih. Cuman efektifnya kan setiap pengguna beda-beda nih. Ya, untuk kemampuan senapan angin juga beda-beda. Jadi menyesuaikan untuk rata-rata maksimalnya 80-90 meter. Dan ini bisa diubah sesuai kebutuhan, sesuai selera. Bergeser lagi ke depan. Nah, di sini juga ada 3 tuas yang berfungsi untuk satunya yang ini yang atas dan kanan, ini untuk settingan reticle. Jadi reticle-nya bagian tengah di lensanya ini bisa diubah
kiri kanan atas bawahnya. Jika digunakan untuk membidik kurang tepat pas titik tengah, bisa diubah sesuai kebutuhan, sesuai selera. Terus di sebelahnya ini, saya geser dulu, saya putar dulu seperti ini. Ini yang sebelah kiri ya. Nah, yang sebelah kiri ini ada tuas untuk baterai lampu, lampu lensa reticle. Jadi lampunya ini ada dua warna ya. Nah, merah sama hijau. Nah, oke. Jadi lampunya ini ada dua warna, merah sama hijau. Setiap warna ada tingkat kecerahan, yaitu 5 level yang bisa diubah. Misal, ini level 1 lampunya itu nyalanya agak redup. Ya, level 2 agak terang, level 3 terang lagi sampai level 5 yang paling terang. Nyala lampu reticle di bagian tengahnya. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan. Ya, reticle-nya ini berfungsi untuk memberikan bantuan pencahayaan jika nanti digunakan di lokasi yang minim cahaya. Jadi mata penggunanya itu bisa lebih mudah untuk mendeteksi sasaran di jarak berapapun. Ya, ini terserah ya, bebas aja. Nggak pakai lampu reticle juga nggak masalah. Karena kemarin beberapa teman-teman ada yang curhat ya, ngobrol, saya nggak suka mas kalau pakai lampu reticle, sukanya yang biasa aja. Monggo bebas. Yang penting teman-teman tahu dulu aja. Oke ya. Terus lanjut lagi, teleskop ini sudah tahan getar ya, dimana nanti ketika digunakan pindah lokasi, kena getaran, goncangannya agak keras itu aman. Selama ya tidak terbanting, tidak tindih bahan alat atau berat ya, benda-benda berat. Jadi ini aman. Oke. Terus lanjut lagi di bagian paling ujung. Nah, ini ada settingan namanya paralak. Settingan paralaknya ini dia bisa diubah sesuai kebutuhan, sesuai selera. Yang belum tahu, paralak ini fungsinya untuk jika sasaran di jarak berapa ngeblur, ini bisa diperjelas. Jadi ini bisa diputar ya. Kalau misal untuk membidik sasaran di jarak 50-60 meter, sasarannya terlihat ngeblur, buram, tidak jelas, ini bisa diubah, menyesuaikan sesuai kebutuhan, sesuai selera, diputar sampai nanti sasarannya terlihat dengan jelas. Oke ya. Terus lensanya bagian depan paling ujung dia menggunakan lingkar diameternya itu 50 mili. Nah, keunggulan dari lensa 50 mili ini adalah satu, cukup jernih. Yang kedua, jangkauan atau sasarannya itu lebar. Jadi kalau mata pengguna melihat sasaran itu semakin lebar, ya, semakin luas. Jadi lebih mudah. Terus bagian depannya ini juga ada tempat namanya sunhead. Yang belum tahu, tak tunjukin. Ini satu set sudah lengkap ya. Nah, sunheadnya ini standar ya, bawaan dari teleskop T-Eagle yang Viper ya, atau Viper. Nah, ini bisa dipasang, bisa dilepas sesuai kebutuhan. Fungsinya ini untuk meminimalisir sinar cahaya matahari yang masuk dari ujung depan sehingga nanti mata pengguna tidak silau. Ya, ini yang pernah kami coba sih ya. Kalau teman-teman nggak suka pakai sunhead, dilepas saja nggak apa-apa, disimpan. Ini bawaan sudah satu set lengkap. Terus lanjut lagi soal bahan. Nah, yang kemarin tanya bahan, teleskop ini semuanya menggunakan bahan pipa dural spesial. Ini produk luar negeri ya. Nah, jadi ini kualitasnya cukup bagus, cukup oke. Buatan Taiwan kalau nggak salah ini. Ya, betul, buatan Taiwan. Terus saya hampir lupa tadi menjelaskan informasi mengenai bentuk reticle. Nah, bentuk reticle-nya ini sudah ada angkanya ya di titik bawah, titik kiri kanannya. Kalau atasnya nggak ada. Jadi yang ini bisa dilihat sama persis bentuk reticle-nya. Kalau teman-teman lihat lensa di bagian belakang, lihat garis reticle-nya, ini sama. Bisa dicek. Oke ya, nanti tinggal teman-teman menyesuaikan aja. Ini angkanya juga cukup mudah untuk membidik, nanti untuk mengukur ya. Di jarak berapa, di titik berapa, nanti akuratnya di angka berapa, ini bisa diubah sendiri sesuai kebutuhan, sesuai selera. Dan ini ada keterangan ya. Nah, ini ada shockproof, waterproof, sama clear image. Jadi ini untuk gambarnya jelas ya. Terus untuk waterproofnya ini sudah tahan air ya. Nggak tahu ini kalau direndam kayak gimana. Cuman ini keterangannya ada waterproof ya. Sudah semi tahan air. Kalau shockproof ini saya kurang tahu. Ini maksudnya apa?
Yang penting ini dari teleskopnya kondisinya bagus, kalau penggunaan tepat insya Allah aman. Ya, tambahannya satu lagi. Pipanya ini menggunakan tube atau ukurannya OD-nya pipa standar 25 mili. Kalau yang teleskop-teleskop di merek yang sejajar, merek yang kayak Discovery, ukuran yang hampir sama, itu biasanya ada yang menggunakan tube atau pipanya OD 30 lebih besar. Tapi kalau yang ini standarnya yang teman-teman biasa suka, yaitu untuk pipa atau tube-nya OD-nya 25 mili. Jadi sudah satu set dengan mounting, tinggal dipasang aja, tinggal dirakit, dan tinggal diubah sesuai kebutuhan, sesuai selera. Jadi itu. Terus ada plus minusnya ini, saya jelaskan sekalian ya. Plus minusnya, ini plusnya dulu, dari teleskop ini memiliki teknologi yang cukup oke di zamannya. Ya, lensa cukup jernih, mudah digunakan, dan pastinya awet selama penggunaannya tepat. Ya, perawatan juga harus diperhatikan. Terus minusnya, bobotnya agak berat dibandingkan dengan teleskop-teleskop yang lain atau seukuran atau sejenisnya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena bahan atau lensa dan sebagainya ya. Dia zoomnya semakin besar, semakin lebar, lensa bagian depan juga semakin lebar, besar. Sehingga nanti bisa mungkin ya berpengaruh dari segi bobot. Ya itu aja plus minusnya yang saya rasakan. Mungkin teman-teman kalau ada yang tanyakan atau mungkin pengen nambahi, yang sudah pernah pakai produk ini, silahkan bisa langsung menghubungi timnya kami via WA, siap untuk dibantu. Oke, atau langsung tulis saja di kolom komentar, supaya teman-teman yang lain pada tahu ya. Oke ya, untuk harga tadi sudah, spek lengkap sudah, plus minus juga sudah. Nah, terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak video saya hari ini, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel National Official. Juga terima kasih banyak. Ini produk sudah diorder oleh konsumen, lengkap dengan teleskop dan bipodnya ya. Nah, oke. Ini segera kami kirim, segera kami proses. Terima kasih banyak Pak untuk yang sudah order. Bagi yang belum, monggo. Stoknya masih ada banyak. Informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi timnya kami via WA. Siap untuk dibantu. Oke, terima kasih banyak. Salam satu hobi dari Jawa Timur.